Halo semuanya, yos, gue Mahat, salam. Osama Ranking episode kali ini mengungkap fakta mencengangkan di mana ternyata ayah dari Desha, Despa, dan Oken adalah sosok dewa yang mencoba untuk hidup abadi, di mana hal ini menjelaskan detail dari cerita pada manganya yang telah gue videokan tentang masa lalu Desha, Despa, dan Oken. Cerita pada manganya sendiri memang tidak mendetail, namun setidaknya secara garis besar video manga yang gue buat untungnya masih sesuai dengan cerita pada animenya yang alurnya sangat gila namun cukup penuh penjelasan. Setelah mengalahkan ayah mereka sendiri melalui perang saudara dalam kerajaan, Desha, Despa, dan Oken mengambil alih kerajaan dunia bawah. Namun, semua tidak semulus apa yang mereka kira, di mana terjadi sebuah malapetaka yang menimpa Oken. Bagaimana hal itu terjadi? Dijelaskan sebelumnya bahwa Desha, Despa, dan Oken sebagai keturunan dewa memiliki kekuatan masing-masing, di mana Desha hampir mewarisi sebagian besar kekuatan ayahnya, atau bisa dibilang dia adalah setengah dewa. Despa manusia biasa yang memiliki sedikit kekuatan dewa. Namun Oken tidak sedikit pun memiliki kekuatan dewa dan hanya memiliki tubuh kuat yang menurut manganya dia dapatkan dari latihan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba saat usianya mencapai 25, Oken mendapatkan sebuah kekuatan luar biasa yang diinginkan oleh ayahnya sendiri yang telah tiada, yaitu keabadian. Sepertinya hal ini erat kaitannya dengan kematian sang ayah, di mana ayah dari Desha, Despa, dan Oken ini menikahi manusia dan mempunyai anak untuk bisa mendapatkan keabadian. Namun, ternyata Desha, Despa, dan Oken mampu membunuhnya, dan itu membuktikan bahwa ayah mereka ternyata tidak mendapat kekuatan ini. Disinilah Oken terkena imbas dari apa yang dilakukan ayahnya, di mana justru malah dia yang mendapat keabadian tersebut. Oken menjadi antitesis atau kebalikan dari Boji, yang mana jika pada kasus Boji kekuatannya lah yang berpindah ke ayahnya, sedangkan Oken malah mendapat kekuatan dari ayahnya. Dan timbal balik atau resiko yang harus ditanggung Oken setelah menerima kekuatan luar biasa yang mungkin harusnya tidak dimiliki manusia adalah kehilangan jiwa serta kepribadiannya. Di mana pada kasus Boji, kutukannya telah merebut tubuh raksasa hingga pendengarannya. Karena secara logika, jika hanya kekuatan Boji yang diambil, mungkin saja dia masih memiliki tubuh raksasa namun tidak punya kekuatan. Selanjutnya, Boji yang bertemu Apis mendapat penjelasan konkret tentang apa yang telah terjadi pada kerajaannya. Apis menjelaskan bahwa dalang di balik semua ini adalah Miranjo, di mana Miranjo berniat untuk menghancurkan penghalang yang membuat dirinya dan bos tidak dapat lagi berpetualang bersama-sama. Tentu Boji sebagai pangeran dari kerajaan itu tidak bisa begitu saja membiarkan ada orang yang akan menghancurkan kerajaan tersebut. Namun, Apis sebagai murid dari Miranjo sangat menghormati gurunya dan mencoba menghadang Boji yang ingin menghalangi Miranjo. Apis yang telah bersiap tiba-tiba merasa ketakutan seolah dia bukan tandingan bagi Boji setelah melihat aura kekuatan luar biasa yang dimiliki Boji yang tergambar bagaikan seorang raksasa. Yap, sayangnya itu hanyalah aura Boji, bukan gambaran dari tubuh raksasa Boji. Bahkan di scene selanjutnya saat Boji menghadang Zoku, Zoku pun merasakan aura luar biasa Boji ini. Setelah Apis membiarkan Boji lewat dan menaruh harapan besar pada Boji untuk menyelamatkan Miranjo sekaligus kerajaan bos, Boji bertemu dengan Oken yang menuju tempat Miranjo. Oken seperti dikendalikan oleh Miranjo, namun bagaimana mungkin Miranjo mampu mengendalikan Oken? Sementara sejauh ini kita tahu yang dikendalikan oleh Miranjo adalah hewan dan boneka tidak bernyawa. Bahkan, scene berikutnya menunjukkan hal itu di mana Miranjo mengendalikan seekor tikus yang menuntun kelompok Hyling menuju tempat Apis untuk menyelamatkan nyawa dari Apis. Hal menarik diperlihatkan di sini, di mana Miranjo yang menjadi dalang bencana yang terjadi,
masih sangat peduli dengan murid kesayangannya. Ini jelas sangat menunjukkan bahwa Miranjo tidak benar-benar jahat sepenuhnya. Seperti pada beberapa episode sebelumnya yang memperlihatkan bahwa Miranjo kecil mendapat perlakuan yang amat sangat sadis dari penduduk sebuah desa. Bahkan di episode ini diperlihatkan ketika Miranjo melihat Boji yang tulus, dia teringat akan dirinya di masa kecil ketika ibunya masih hidup. Miranjo pun mengendalikan Oken untuk membunuh Zoku yang telah mengalahkan Apis. Miranjo mengatakan dia mampu mengendalikan Oken hanya karena Oken sudah tidak memiliki akal sehat. Hal ini cukup menerangkan bahwa benar keabadian Oken telah merenggut jiwa dan kepribadiannya. Zoku yang mencoba untuk melarikan diri dihadang oleh Boji. Lagi-lagi kita mendapat penjelasan tentang tubuh Boji kenapa dia kebal racun. Semua karena Boji secara anatomi adalah raksasa, namun dengan ukuran fisik yang kecil. Poinnya adalah, semua hal-hal mengenai raksasa masih terdapat pada Boji, kecuali ukuran tubuh dan powernya. Setelah Zoku tumbang, pertarungan yang menurut Despa tidak seharusnya terjadi akhirnya dimulai. Boji versus Oken. Pertarungan yang tidak terelakkan lagi ini menjadi sebuah hal yang mustahil bagi Boji. Mengapa demikian? Apakah semua hanya karena keabadian Oken? Faktanya, bahkan serangan pamungkas Oken yang mampu menyetun lawannya hingga mereka tak mampu bergerak untuk sementara waktu, sama sekali tidak mempan terhadap Boji. Bahkan dia mematahkan dan membongkar trik dari teknik tersebut. Rata-rata hindaran Boji yang tinggi membuat dirinya tidak tersentuh sedikitpun oleh serangan Oken. Pada dasarnya, Boji yang tidak memiliki indera pendengaran secara natural meningkatkan atau mempertajam inderanya yang lain, dan dalam hal ini adalah indera peraba dan penglihatan. Secara teknik, Boji jelas berada di atas Oken. Namun, keabadian Oken yang ternyata membuat tubuhnya tidak mengenal lelah, bahkan tidak memiliki titik vital. Hal inilah yang membuat Boji kalah dari Oken. Stamina Boji yang terus terkuras membuat dirinya akan memiliki celah untuk diserang. Bagaimana cara Boji untuk mengalahkan Oken? Sebenarnya, tidak ada satupun yang mampu mengalahkan keabadian yang dimiliki Oken. Daripada mengalahkannya, mungkin akan jauh lebih tepat yaitu menghentikannya lalu menyegelnya. Seperti yang dilakukan oleh Desha dengan petir ajaibnya. Dengan kata lain, sehebat apapun teknik yang dimiliki Boji, Boji tetap harus membutuhkan orang lain untuk menghentikan Oken. Atau setidaknya power yang cukup kuat untuk menahannya lalu menyegelnya. Yang mana hal tersebut tidak dimiliki Boji. Maka dari itu, Despa menyebut bahwa Oken adalah musuh alami bagi seorang Boji yang tidak memiliki power sama sekali. Pertarungan sengit tentu masih akan berlanjut pada episode-episode berikutnya, hingga hal-hal menarik lain yang akan terungkap. Untuk saat ini, sekian.